Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzan dari Farmasi 3B dengan NIM 3118070 akan menyampaikan mengenai formulasi dan evaluasi sediaan tablet. Langsung saja ya, kita langsung ke materinya. Oke, di sini ada jurnal ya. Saya mengambil jurnal mengenai formulasi tablet hisap anti hiperkolesterol, yaitu kelebihan kolesterol, di mana dengan zatnya itu ya menggunakan tanaman ya dari ekstrak daun guazuma jati Belanda dan ekstrak bunga hibiscus sabdarifa. Oke, langsung aja ya. Sekarang ini pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluannya, penelitian ini menggunakan kombinasi ekstrak yang diformulasikan menjadi sediaan tablet hisap. Ekstrak dibuat granul dengan metode granulasi basah dalam 3 formula. Yang pertama formula 1, formula 2, dan formula 3. Dengan komposisi bahan pengisi yang berbeda. Pada pengisi formulasi 1 hanya digunakan laktosa. Pada formulasi 2 digunakan laktosa juga, tapi ada sukrosanya. Sedangkan pada formulasi 3 hanya ada sukrosa saja. Lalu hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan, sifat, aliran, dan kelembaban. Hasil evaluasi tablet menunjukkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan kekerasan, hanya formula 2 yang memenuhi persyaratan kerapuhan, dan formula 2 yang paling disukai oleh para relawan. Mari kita buktikan dengan penjelasannya ya. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan bahas dulu ya apa itu tablet hisap karena berhubungan dengan jurnal ini ya. Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya sebagai bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Sedangkan metode granulasi basah merupakan granulasi basah, yaitu untuk memproses campuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Oke. Nah, di sini ada metode penelitian ya. Jadi bahan yang digunakan ada seperti tadi, daun guazuma dan bunganya sabdarifa, terus ada asam sitrat, magnesium sitarat, laktosa, sukrosa, aspartam, avisil pH 101, dan PVP K30. Oke, prosedurnya pertama itu siapkan dulu ekstraknya ya. Serbuk daun guazuma umifolia dimaserasi dengan etanol 96% di macerator pada suhu kamar ya. Setelah 24 jam disaring dan filtratnya dipekatkan dalam ruang hampa menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak daun guazuma umifolia. Setelah itu serbuk bunga sabdarifa dimaserasi dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian didinginkan dan disaring. Filtratnya dipekatkan menggunakan pengering beku untuk mendapatkan ekstrak bunga hibiscus sabdarifa. Lalu yang kedua, granul ya. Dibuat menjadi 3 formula, yaitu formula 1, formula 2, dan formula 3 dengan metode granulasi basah. Formulasi ketiga granul ini dapat dilihat pada tabel 1 ya, nanti saya cantumkan tabelnya. Untuk ekstraknya asam sitrat, laktosa, sukrosa, aspartam, dan avisil pH 1 dimasukkan ke dalam mortir, kemudian dicampur homogen, digerus ya. Lalu pengikat ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai massa terbentuk. Jadi granul ya guys. Oke. Nah, ini formula granulnya ya guys. Ada ekstrak daun guazuma, ada ekstrak bunga hibiscus sabdarifa, asam sitrat, magnesium sitarat, laktosa, sukrosa, PVP, aspartam, avisil pH total. Nah, ini ya. Berat-beratnya ya. Oke. Granul kemudian diayak menggunakan ayakan 12 mesh ya, sehingga dihasilkan granulasi basah. Selanjutnya granul basah dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 40 menit sehingga terbentuk granul kering.
granul kering, kemudian diayak dengan ukuran mesh 14, ditambahkan magnesium starat sebanyak 1% pada granul, diaduk selama 5 menit dan dievaluasi. Nah, pada evaluasi ini, dievaluasinya itu sifat fisik granul ya guys ya. Penentuan kecepatan aliran dan sudut diam granul sebanyak 50 gram diukur menggunakan corong tertutup. Corong penutup bagian bawah dibuka bersamaan dengan awal waktu perekaman. Waktu dihentikan ketika semua granul telah melewati corong, kemudian diukur ketinggian kerucut jadi jari granul. Tangan dari sudut diam dihitung dengan dibagi H dengan R. Nah, ini ya guys rumusnya ya, bisa dilihat. Oke, sudut diam sama dengan tinggi kerucut dibagi jari-jari. Nah, itu rumusnya ya. Nah, ini juga kecepatan alirnya, ada rumusnya. Berat granul dibagi waktu alir. Oke, selanjutnya ada penentuan kelembapan. Untuk penentuan kelembapan ini granul 5 gram dan granul ditempatkan secara merata pada pan. Oke, kemudian dipanaskan pada suhu 105 derajat untuk mendapatkan berat konstan dari granul kering. Pengujian ini dilakukan 3 kali pengulangan. Lalu untuk persiapan tablet granul kering ditambahkan magnesium starat 1% ditempatkan dalam hoover. Kemudian granul dikompresi secara manual menggunakan ukuran die 10 mm. Nah, untuk evaluasi tablet ada 3 ya guys ya, ada kekerasan tablet, kerapuhan, dan uji kesukaan tablet. Untuk kekerasan tablet ditempatkan di dalam uji kekerasan dengan skala 0. Pengukuran dilakukan hingga tablet terpecah. Skor menunjukkan kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet dilakukan pada 10 tablet diambil secara acak. Untuk kerapuhan, 20 tablet diambil dan dibersihkan dengan hati-hati dan ditimbang W1. Kemudian tablet diletakkan di dalam alat uji kerapuhan. Dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari serpihan sekuk dan kemudian ditimbang W2-nya. Penurunan berat menunjukkan kerapuhan tablet yang ditunjukkan dalam persen. Nah, ini ya, kerapuhan sama dengan W1 dikurangi W2 dibagi W1 kali gram dikali 100 untuk menentukan kerapuhannya. Nah, pada uji kesukaan tablet ya, tablet hisap, pengujian kesukaan tablet dilakukan kepada 18 sukarelawan. Dibagi-bagiin ya tabletnya tuh. Terus masing-masing sukarelawan akan memberikan nilai ya sesuai aroma, rasa, penampilan atau organoleptiknya ya. Oke. Nanti sama si relawannya itu dinilai organoleptiknya dari formula 1, 2, 3 yang mana yang bagus gitu. Oke, hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan, ekstraksi serbuk daun Guazuma umifolia dan Hibiscus sabdaripa menghasilkan ekstrak seperti dapat dilihat pada tabel 2, gambar 1 dan gambar lainnya. Nah, ini dari ekstrak kering daun Guazuma dan ekstrak kering bunga sabdaripa. Oke, dan ini hasil ekstraknya bisa dilihat. Oke, langsung lanjut lagi. Dan evaluasi granul-granul yang telah dibuat, kemudian dievaluasi sifat fisiknya yang meliputi kecepatan aliran dan kelembapan. Tabel 3 menunjukkan kecepatan aliran granul formula 1, formula 2, dan formula 3. Nah, ini tabelnya ya, menunjukkan. Oke. Berdasarkan data pada tabel 3, baik granul F1, F2, dan F3 semuanya memenuhi persyaratan Pharmacope Indonesia, yaitu lebih besar dari 10 gram per second. Hasil kelembapan granul formula 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada tabel 4. Nah, ini kelembapan granul ya guys. Untuk hasil penentuan kecepatan aliran dari sudut istirahat pada granul formula 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa granul memiliki kemampuan untuk mengalir dengan baik dengan kecepatan alir lebih dari 10 gram per detik. Hasil evaluasi kecepatan aliran berada pada kisaran 10,57 sampai 11,62 gram per detik. Sifat alir granul tergantung pada 3 parameter, yaitu sifat fisik granul, berat jenis nyata, dan pengaruh lingkungan kelembapan dan penyimpanan. Oke, untuk hasil ujinya menunjukkan massa lembab ya yang hilang akibat pemanasan. Kelembapan semua formula berada di kisaran 1,53 sampai 2,00%. Kelembapan formula 2 lebih kecil daripada formula 1 dan 3. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi yang pengisi yang dapat mengurangi kemampuan untuk menyerap kelembapan. Oke.
Granul yang terlalu kering cenderung membentuk capping ya, dan laminasi karena mengurangi kohesi antar partikel. Berdasarkan data pada tabel 4, ya, semua memenuhi persyaratan kelembapan. Tingkat kelembapan granul yang baik yaitu kurang dari 4%. Evaluasi tablet selanjutnya, granul dikompresi menjadi tablet dan kemudian sifat fisik evaluasi meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet. Nah, terakhir, hasil evaluasi ini ditunjukkan pada tabel 5, 6, dan 7. Berdasarkan pada tabel 5, 6, 7, kekerasan semua formula memenuhi persyaratan. Hasil kompresi tablet tidak mengalami capping atau laminasi. Tablet ini memiliki warna hijau muda dengan bau rasa yang khas. Hasil penentuan kekerasan tablet memiliki terentang nilai 4,65 sampai 6,25. Hal ini sesuai dengan persyaratan bahwa nilai kekerasan tablet berada di kisaran 48 kilo. Kekerasan tablet ini terkait dengan kekuatan fisiknya terhadap gangguan mekanik pada saat pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Kekerasan tablet juga dapat menggambarkan kemampuan untuk melakukan proses desintegrasi. Oke, nah ini data kekerasan tablet ya. Bisa dilihat ya. Untuk formula 1, 2, 3, kerapuhannya coba dilihat. Nah, ini data-datanya. Hasil penentuan kerapuhan tablet berkisar antara 0,99 sampai 1,39. Hanya formula 3 sesuai dengan persyaratan yang tidak lebih dari 1%. Kerapuhan dipengaruhi oleh kandungan lembab dan kekerasan tablet yang mengakibatkan rusaknya bagian samping dari tablet. Evaluasi kerapuhan tablet hanya menunjukkan formula 3 yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 1%. Sedang evaluasi waktu hancur tablet menunjukkan tidak ada formula yang sesuai persyaratan waktu hancur yang harus kurang dari 15 menit. Bentuk tablet formula 1, formula 2, formula 3 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini tablet formula 1, formula 3. Nah, untuk penentuan waktu tablet disintegrasi merupakan waktu yang diperlukan tablet hancur di media. Nah, ini hasil waktu ini disintegrasinya berkisar antara 32,48 sampai 40,28 menit. Hasil ini tidak sesuai dengan persyaratan waktu hancur. Tapi pada Lojenges, waktu hancur tidak mempengaruhi efektivitas karena waktu hancur tergantung pada bagaimana tablet non-coated, yaitu tablet hisap tersebut dihisap dalam mulut, menunjukkan persentase perbandingan kesukaan penampilan, rasa, aroma, dan waktu larut. Relawan. Yang ini relawan memberikan kesukaan penampilan pada formula 3 50%, pada formula 2 61%, dan pada aroma formula 2 50%, dan waktu larut formula 1 55,5 sampai 56. Nah, untuk hasil uji kesukaan tablet ini bisa dilihat ya. Nah, ini 1, 2, 3 untuk ininya, aromanya bisa dilihat. Ya. Untuk hasil uji kesukaan tablet menunjukkan formula 2 yang memiliki rasa dan aroma yang lebih disukai dibanding formula yang lain. Sebanyak 61,1% sukarelawan suka pada formula 2 rasanya itu, sedangkan 50% sukarelawan suka pada aroma formula 2. Penampilan dan waktu larut formula 2 kurang disukai oleh sukarelawan. Penampilan dapat diperbaiki dengan pemberian warna yang sesuai dengan sehingga dapat meningkatkan acceptability pasien. Kesimpulannya dari PowerPoint ini dan pada jurnal ini, jadi pada granul pada formula 1, 2, 3 sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, semua formula memenuhi persyaratan karena kekerasan tablet, dan hanya formula 2 yang memenuhi persyaratan kerapuhan. Tidak ada satu formula yang memenuhi persyaratan waktu hancur. Yang ketiga, aroma dan rasa tablet hisap formula 2 lebih disukai pada uji kesukaan tablet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.